Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wajhikal karimi wa azilmi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Sadaqallahul azim. Surat Sajadah ayat 5. Jamaah tarawih yang sangat kami hormati rahimakumullah. Marilah kita bersyukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menjalankan sholat tarawih. Ketika kita dibiarkan hidup dalam konteks Az-Zumar 42, itu sebuah keajaiban. Kenapa ketika 42 ribuan harus meninggal karena COVID, sementara kita diberi kesempatan untuk hidup? Yang jadi pertanyaan, emangnya kita punya keistimewaan apa? Pertanyaan yang kedua, seandainya kita dibiarkan hidup, sejauh mana sumbangsih kita untuk agama ini? Apakah kalau kita mati lalu agama ini menjadi bermasalah? Ini menjadi suatu introspeksi bagi diri kita. Untuk kita yang penuh dengan kekurangan, tapi Allah memberikan hidup. Inilah keajaiban. Tapi karena hidup itu setiap pagi kita diberikan hidup, every single morning, sejak kita kecil sampai sekarang, sehingga seolah-olah hidup itu menjadi sebuah hal yang biasa. Bahkan lebih parah lagi, banyak manusia seakan-akan itu hidup menjadi hak dia di hadapan Allah SWT. Maka dari itu, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan menyegarkan bahwa kita hidup itu sebuah keajaiban, sebuah kegaiban, karena kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi ketika Az-Zumar 42 membagi dua golongan, golongan pertama, fil manami, kata Allah, maka nafs itu aku pegang, aku lepaskan ketika dia belum sampai batas waktu. Tapi golongan yang lain tetap aku pegang karena dia sudah sampai batas waktu. Siapa yang beri batas waktu? Surat Al-Munafikun 11. Allah SWT, walan yuakhiluhi nafsan idza ja'ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Jadi ini yang pertama, logika-logika kegaiban inilah sebenarnya menjadi kekuatan kita. Tapi sayang sekali di zaman akhir ini, di negeri ini, kadang-kadang logika kegaiban yang merupakan kekuatan dari seorang yang beriman itu menjadi bergeser karena logika manusia. Saat ini logika manusia lebih dikedepankan, sehingga sampai puasa saja di logika secara logika manusia. Kita tahu yang namanya puasa itu ada di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 183, aturannya sampai 187. Ini gaib karena perintah dari Allah SWT. Makanya pahalanya juga gaib. Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun, surat Al-Hijr 45, yang redaksinya sama persis dengan surat As-Sajadah 16. Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun, sesungguhnya tempatnya orang mutakin itu ada di surga yang mengalir, yang ada mata air di sana. Maka dari itu puasa ini mari kita kembalikan. Jangan dikembalikan kepada logika-logika duniawi. Makanya jangan heran ketika selama Ramadan itu tidak lebih banyak orang berpuasa karena diet. Maka ketika ada orang-orang yang seharusnya tidak berpuasa ikut berpuasa, lalu mengatakan, "Oh iya, aku nak wis poso njuk enting awake." Logika ini kan logika yang bergeser. Kita itu berpuasa mau enting mau ndak, mau sakit apa mau sehat, itu logikanya logika kegaiban. Makanya pahalanya adalah pahala kegaiban, bukan pahala sehat atau tidak. Kesalahan terbesar dari manusia adalah selalu menganggap hal-hal yang sifatnya gaib digeser menjadi logika. Lalu kita bertambah kuat
ketika masuk di logika. Dan ini sejak dulu. Coba mari kita lihat, saya mencoba untuk melihat proses logika-logika duniawi itu membuat sebuah kesombongan luar biasa. Kita memberi contoh logika-logika gaib yang tidak masuk akal manusia, tapi itu benar adanya. Surat At-Taubah 40, itu keren sekali, masyhur. Kisah ketika Rasulullah terpojok di Gua Sur. Ketika itu Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tidak melalui jalan utama, naik di Gua Sur, kira-kira 6 km dari Mekah. Kita tahu Rasulullah dikejar oleh Surakoh, preman papan atas di Mekah saat itu. 300 preman itu. Tugasnya satu, membunuh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Ketika terpojok di dua gua Sur, gua itu lebarnya hanya 3,5 kali 4 meter persegi. Tinggi lubangnya itu 2,5 meter di sisi kanan, 2,5 meter di sisi kiri. Tidak ada pintunya. Ketika 3,5 kali 4 meter diisi 2 orang, kemudian 300 orang datang untuk menangkap. Logikanya apa yang ada? Pasti akan tertangkap. Pakai logika yang mana kalau tidak tertangkap ketika 300 orang mengelilingi Rasulullah SAW? Tapi Allah mengatakan di surat At-Taubah 40 yang begitu masyhur, illa tansuruhu faqad nasarahu lahu. Kalimat ini keren banget gitu kan. Tapi sudah jarang karena kita banyak berlogika-logika yang di luar kegaiban. Apa Allah mengatakan? Kalau tidak ada yang menolongmu, aku yang akan menolongmu. At-Taubah 40. Lalu apa yang terjadi? Ketika Sayyidina Abu Bakar sudah gelisah, maka kalimat yang muncul adalah la tahzan innallaha ma'ana, kata Rasulullah itu. Jangan khawatir karena Allah bersamamu. Lalu kalimat berikutnya adalah Allah menurunkan gitu kan. Wa anzalallahu bi junudihi lam tarauha. Aku turunkan tentara lam tarauha yang tidak kelihatan. Akhirnya apa? Di pintu itu ada rumah laba-laba, ada sarang burung merpati dengan telurnya. Itulah bijunu di lam tarauha, tentara yang tidak kelihatan. Logika dari mana? Tidak ada laba-laba saat itu. Laba-laba itu butuh bikin rumah itu minimal 24 jam. Kemudian sarang itu tidak ada, tapi tiba-tiba ada. Inilah kata Allah, bijunu di lam tarauha. Sehingga Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar bisa lepas dari ketika ada suatu masa di mana secara logika kita tidak bisa apa-apa. Dan Ramadan ini sebenarnya adalah kegaiban yang menghilangkan logika manusia. Sayangnya apa-apa harus dilogika. Apa-apa akhirnya banyak sekularisme. Banyak orang-orang yang liberal, banyak orang-orang yang berpikir pakai kepentingan manusia. Padahal kan sudah jelas di surat 67 sampai 71 bagaimana Bani Israel itu berdebat. Ketika disuruh menyembelih sapi, logikanya yang berjalan, bukan keimanannya. Sapine kaya opo? Kan begitu jawabannya. Tanyain Musa, sapine kaya opo? Lanang opo wedok? Wedok. Tanyain lagi Musa. Setelah disuruh menyembelih, tanyain lagi sapinya besar apa kecil. Tanyain lagi, sapinya sudah pernah dipakai bekerja apa belum? Tanyain lagi. Mereka pakai logika-logika karena kemampuan Bani Israel. Apa kata Allah di ayat 71? Bani Israel itu terlalu banyak bertanya dan nyaris tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang paling keren lagi adalah contoh logika itu berbahaya adalah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Bagaimana mungkin Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, di Mekah sampai Baitul Maqdis jaraknya 1.500 km. Itu dari Banyuwangi sampai Lampung harus nyebrang. Kalau sampai Anyer itu Panarukan itu hanya 1.350 km. Waktu itu dari Mekah sampai Baitul Maqdis di Yerusalem sekarang Palestina itu ditempuh dalam waktu 2 bulan PP. 1 bulan perjalanan. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, saya dari Yerusalem dalam waktu 1 malam. Lalu kelompok pada saat itu tokoh-tokoh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan lalu mengatakan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin jarak 1.500 km yang harusnya 1 bulan perjalanan Muhammad cuma 1 malam. Lalu apa dia bilang? Rasulullah sudah gendeng, Rasulullah sudah tidak masuk akal. Usir. Kan gitu logikanya. Hanya 1 orang yang tidak pakai logika duniawi, tapi pakai logika keimanan, yaitu Abdullah bin Ka'bah yang disebut dengan Abu Bakar.
Abdullah bin Ka'bah mengatakan, kalau Muhammad yang bicara, saya percaya. Bahkan kalau Muhammad mengatakan di balik bukit itu ada musuh, saya percaya. Sejak itulah Abdullah bin Ka'bah atau Abu Bakar diberi nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sekarang, coba Anda lihat, mari kita introspeksi. Ada hitungan-hitungan pakai cahaya, sekian ribu, sekian, lalu mengatakan, oh iya, Isra Mi'raj itu masuk akal, gimana? Coba sekarang pertanyaannya, kalau hitungannya salah, cahaya yang dihitung itu salah, apakah berarti Isra Mi'raj tidak terjadi? Kenapa kita menunggu hitungan itu untuk percaya Isra dan Mi'raj? Jadi kalau setiap hal yang sifatnya gaib, lalu harus pakai logika manusia, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kita itu ikut Abu Bakar, nikmati kegaiban Islam itu. Bagaimana mungkin kita berlogika ketika kita sholat hati menjadi tentram? Dari mana logikanya? Mau pakai hitungan medis, mau pakai hitungan membaca masuk di mata masuk di hati, lalu peredaran darah, lalu kortison akan ditekan, kemudian semuanya akan turun, hormonnya turun. Tidak bisa. Biarkan itu menjadi kegaiban. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah, yang pertama kita dituntut seorang muslim adalah percaya kepada kegaiban. Sekarang mulai bergeser karena kesombongan. Sekarang mulai bergeser karena apa-apa harus dilogika. Orang berpuasa supaya sehat, dari mana? Wa yu'afili mayasa wa yu'adibu mayasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang puasa mati juga ada kok. Yang puasa penyakitnya makin parah juga banyak. Apakah berarti puasanya itu tidak menyehatkan? Itu logika yang dibangun oleh manusia Bani Israel. Karena apa-apa harus masuk akal. Mari kita nikmati kegaiban itu. Sehingga saya buka kajian ini dengan surat As-Sajdah ayat 5. Bagaimana perhitungan Allah? Makanya saya termasuk orang yang tidak mau berhitung-hitung ketika itu urusan ibadah. Karena hitungannya nggak nyambung. Saya tutup kajian ini. Bagaimana mau nyambung? Usia kita berapa? Taruhlah usia kita 76 tahun. Expectation life Yogyakarta itu 72 tahun. Taruhlah kita 80 tahun. Kita beribadah 60 tahun bulan. Itu pun tidak mungkin. Tapi berapa lama Allah akan memberikan surga pada kita? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya, jutaan tahun. Pakai transaksi hitungan bagaimana? Ibadah 60 tahun diganti selama-lamanya. Pakai hitungan bagaimana? Ibadah kita 60 tahun diganti jutaan tahun. Tidak bisa. Makanya orang sehebat apapun beribadahnya, tidak boleh ujub. Apalagi bertransaksi. Lalu mengatakan punya hak untuk masuk surga karena saya beribadah. Kalau itu yang dilakukan, berarti Allah cukup ngasih kita 60 tahun sesuai dengan ibadah kita. Kita minta berapa? Jutaan tahun. Maka tadi saya buka yudabirul amro minas sama ila ardi. Urusan langit dan bumi urusannya Allah SWT. Suma ya'ruju ilai, aku angkat urusan menjadi urusan akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi satu hari di akhirat sama dengan 365.000 hari. Mau pakai hitungan yang mana? Ibadah kita sehebat apapun kita malam ini tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan anugerah Allah SWT. Untuk itu nikmati kegaiban itu. Biarkan, ya bismillah samina wa atokna. Saya puasa. Mau mahnya sembuh kek, mau gulanya sembuh, mau kita jadi ramping, kita mau diet, itu bukan urusannya, itu urusan yang kedua. Kita mau sholat, emang kita sholat mau sehat? Enggak usah bicara sehat tok sholat. Sholat adalah bukti ketaatan. Mau sehat kek, mau mati kek, itu sudah ada urusannya. Maka innallaha alimul ghaibi samawati wal ard, innahu alimun bidzati sudur. Al-Fatir 38. Jamaah sekalian, demikian sekedar supaya kita tidak terlarut-larut. Kita tidak sadar sudah digeser-geser. Geser kemana? Geser ke sekulerisme, kepada otak manusia. Bani Israel itu, kalau apa-apa harus dilogika, apa-apa harus masuk akal, berarti Abu Jahal, Abu Lahab, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Nikmati malam ini kita baca Quran, nikmati malam ini kita sholat, lalu hati menjadi tentram. Tidak perlu dilogika, karena memang tidak bisa dilogika. Karena kekuasaan Allah itu meliputi segalanya. Hanya kita yang akan nanti dihadapkan di hadapan Allah SWT menjadi fi ashabil jannah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT senantiasa mengingatkan kita untuk tidak sombong dengan kepandaian kita, tidak sombong dengan ilmu pengetahuan kita. Mau setinggi langit ilmu kita,
tetap saja itu hanya 1/365.000 dari satu hari di akhirat. Semoga senantiasa kesehatan dan kebaikan diberikan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.